Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya Tux. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang keren banget di dunia open source. Yap, kita akan menguasai Proxmox VE. Kita bakal mulai dari nol, bener-bener dari dasar, mulai dari instalasi server pertama, terus konfigurasi-konfigurasi penting, sampai akhirnya kita bangun sebuah klaster yang tangguh. Pokoknya, setelah ini, Sobat Linux dijamin punya bekal buat bangun infrastruktur virtualisasi sendiri yang andal dan pastinya hemat biaya. Oke, kita semua tahu ya, dunia virtualisasi lagi sedikit bergejolak. Terutama sejak VMware diakuisisi Broadcom, banyak banget yang mulai cari-cari alternatif. Nah, disinilah Proxmox VE jadi bintangnya. Gimana enggak? Ini solusi yang 100% open source, gratis, tapi kemampuannya sekelas enterprise. Jadi, kalau Sobat Linux lagi butuh solusi canggih tanpa bikin kantong bolong, kalian udah ada di jalur yang tepat. Oke, cukup pemanasannya. Yuk langsung kita mulai. Bagian pertama, instalasi server pertamamu. Anggap aja ini kita lagi mau bangun rumah, nah ini bagian pondasinya. Jadi harus kokoh dan benar dari awal. Sebelum kita mulai instalasi, kita intip dulu spek hardware yang disarankan, terutama buat lingkungan production ya. CPU 64-bit yang udah dukung virtualisasi, itu harga mati. RAM, minimal 2 GB buat Proxmox-nya sendiri, sisanya buat tamu-tamu VM kita nanti. Nah, yang paling krusial itu storage. Usahakan pakai SSD yang cepat dan redundan. Kalau bisa, cari yang ada fitur PLP atau Power Loss Protection. Gampangnya, PLP itu kayak SSD-nya punya power bank mini sendiri, jadi kalau listrik tiba-tiba mati, data kita nggak akan korup. Penting banget itu. Terakhir, jaringan juga usahakan punya backup atau redundan. Oke, hardware siap. Sekarang kita siapkan media instalasinya. Gampang kok, cuma 4 langkah. Pertama, langsung aja meluncur ke website resmi Proxmox, download file ISO terbarunya. Kedua, siapkan flash drive, 1 GB juga udah lebih dari cukup. Ketiga, pakai tools andalan kayak Rufus atau Etcher buat bakar ISO-nya ke USB. Oh ya, catat nih, kalau pakai Rufus, pilihnya DD mode ya, jangan yang lain. Terakhir, tinggal colok USB ke server dan boot dari situ. Gampang kan? Nah, ini ada tips J tuh nih buat Sobat Linux yang mungkin instalasi di hardware yang agak jadul. Kadang-kadang pas boot dari USB, layarnya malah blank atau no signal. Jangan panik dulu. Coba restart. Pas di menu boot, tekan tombol E buat edit. Terus di baris paling akhir, tambahin satu kata ajaib, no mode set. Ini bakal maksa sistem pakai driver grafis yang paling dasar, dan biasanya masalah layar blank langsung beres. Waktu instalasi, kita akan dihadapkan pada salah satu pilihan paling penting, file system. Proxmox sangat merekomendasikan ZFS, dan ini bukan tanpa alasan. ZFS ini kayak manager storage yang super genius. Dia bisa deteksi dan perbaiki data yang korup secara otomatis, snapshotnya super cepat, dan fiturnya banyak banget. Tapi, ada syaratnya. ZFS ini tipe yang control freak. Dia mau ngobrol langsung sama hard disk tanpa perantara. Jadi, kalau server Sobat Linux pakai RAID controller, pastikan kontrolernya di-set ke mode HBA atau IT mode. Intinya, kita kasih akses penuh ke ZFS biar dia bisa bekerja dengan maksimal. Di tengah-tengah instalasi, kita akan diminta untuk setup jaringan. Nah, ini penting banget, ini adalah jaringan manajemen yang bakal kita pakai buat mengakses web interface Proxmox. Pastikan Sobat Linux memasukkan IP address yang statis ya, jangan di HCP. Lengkapi juga dengan gateway dan DNS server yang benar. Baiklah, instalasi selesai, server sudah di-reboot. Tapi, jangan santai dulu, tugas kita belum selesai. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu konfigurasi pasca instalasi. Ini adalah sentuhan akhir biar server kita benar-benar siap tempur. Langkah pertama, kita cicipi dulu web interface Proxmox yang canggih. Buka browser favorit Sobat Linux, ketik https, lalu diikuti IP address server kita, terus diakhiri dengan +28006. Nanti mungkin ada peringatan sertifikat keamanan, itu wajar, lewati saja. Login pakai username root dan password yang kita buat pas instalasi tadi. Nah, ini dia bagian yang wajib banget, jangan sampai terlewat. Secara default, Proxmox itu ngasih kita repository enterprise yang butuh langganan berbayar. Kalau kita nggak langganan, ya kita nggak akan bisa dapat update. Solusinya gampang, ikuti 4 langkah ini. Masuk ke menu repositories, cari yang enterprise, lalu nonaktifkan. Setelah itu, tambahkan repository yang no subscription. Kalau udah, buka shell, lalu jalankan perintah apt update and apt full upgrade. Beres, sekarang server kita siap menerima update.
Tips selanjutnya ini best practice. Sebaiknya kita pisahkan jalur lalu lintas manajemen dengan jalur lalu lintas para VM. Bayangin kayak jalan tol, ada jalur khusus buat petugas, ada jalur buat umum. Nah, secara default kita punya VMBR 0 buat manajemen. Kita buat satu lagi, misalnya VMBR 1, yang kita sambungkan ke kartu jaringan fisik yang lain. Nah, VMBR 1 inilah yang nanti kita pakai buat semua VM kita. Ini bagus banget buat performa dan keamanan. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Disinilah Proxmox benar-benar pamer otot. Bagian ketiga, kekuatan sebuah cluster. Di sini kita akan belajar cara menyulap beberapa server yang tadinya berdiri sendiri-sendiri jadi satu kesatuan tim yang super solid dan terpusat. Jadi, apa sih cluster Proxmox itu? Gampangnya, bayangin Sobat Linux punya beberapa server, dan cluster ini menyatukan mereka semua jadi satu otak besar. Di balik layar ada dua teknologi kunci. Ada corosing. Ini kayak sistem komunikasi super cepat antar server, jadi mereka selalu tahu kabar satu sama lain. Terus ada PMX-CFS. Ini semacam database ajaib yang isinya semua konfigurasi. Kalau kita ubah sesuatu di satu server, semua server lain di cluster langsung tahu dan ikut berubah secara real time. Keren kan? Terus untungnya apa kita bikin cluster? Wah, banyak banget. Semuanya bisa diatur dari satu web interface. Kita bisa live migration alias mindahin VM yang lagi jalan dari satu server ke server lain tanpa mati sama sekali. Terus ada high availability atau HA. Ini fitur dewa. Kalau satu server tiba-tiba mati, semua VM di dalamnya bakal otomatis pindah dan hidup lagi di server lain. Mantap kan? Bikin cluster pertama itu ternyata gampang banget. Kita mulai dari server pertama kita. Cukup login, masuk ke menu data center, terus cluster, lalu klik create cluster. Kasih nama yang keren buat cluster kita, pilih jaringannya, dan selesai. Cluster pertama kita sudah lahir. Nah, nambahin anggota baru ke cluster juga nggak kalah gampang. Di server yang udah jadi cluster tadi, kita ambil join information. Isinya tinggal kita copy, terus kita pindah ke server baru yang mau gabung. Masuk ke menu cluster, klik join cluster, paste informasi yang tadi. Masukin password root server pertama, dan klik join. Tunggu beberapa detik, dan tada! Server baru kita udah jadi bagian dari tim. Tadi kita udah sebut-sebut corosing ya. Nah, sekarang kita cobain tips sedikit dapurnya Proxmox. Ada dua konsep yang jadi jantung dari sebuah cluster yang handal, quorum dan corosing. Paham dua ini, kita jadi makin ngerti kenapa cluster itu bisa sepowerful itu. Kita bahas corosing dulu. Anggap aja corosing ini sistem komunikasi atau walkie-talkie super canggih di dalam cluster. Setiap server itu secara konstan ngirim sinyal heartbeat ke server lain, ngasih tahu, hey, aku masih hidup dan sehat. Tugas corosing adalah memastikan pesan ini sampai ke semua anggota dengan super cepat dan nggak ada yang hilang. Ini adalah fondasi komunikasinya. Oke, kalau corosing itu walkie-talkie-nya, quorum ini adalah aturan mainnya. Setiap kali ada keputusan penting yang mau diambil, kayak misalnya mindahin VM, quorum akan mengadakan voting. Sebuah aksi hanya akan dijalankan kalau disetujui oleh mayoritas anggota cluster. Kenapa harus gitu? Ini buat mencegah kondisi bahaya yang namanya split brain. Split brain itu terjadi kalau komunikasi antar server putus, terus masing-masing grup server merasa dialah yang benar dan mulai melakukan aksi sendiri-sendiri. Wah, bisa kacau balau data kita. Quorum memastikan hal itu nggak akan pernah terjadi. Nah, ini dia, angka 3. Ini adalah angka ajaib di dunia cluster Proxmox. Kenapa? Karena ini adalah jumlah server atau node minimum yang direkomendasikan untuk bisa menjalankan high availability dengan aman. Logikanya gini, dengan 3 node, kalau satu node mati, kita masih punya 2 node yang online. 2 dari 3 itu mayoritas, jadi quorum tercapai, dan cluster tetap bisa berjalan normal. Kalau kita cuma punya 2 node dan 1 mati, yang nggak ada mayoritas kan, akhirnya cluster akan masuk ke mode read-only buat jaga-jaga. Terus gimana dong kalau aku cuma punya 2 server? Tenang Sobat Linux, Proxmox punya solusi cerdas, namanya QDevice. QDevice ini program kecil yang bisa kita install di mesin ketiga. Nggak perlu server gede, bisa di Raspberry Pi atau VM kecil aja. Tugasnya cuma satu, jadi pemilih atau wasit eksternal. Jadi cluster 2-node kita seolah-olah punya 3 suara. Dengan begitu, kalau satu server mati, quorum tetap bisa tercapai berkat bantuan si wasit ini. Cerdas. Wih, nggak kerasa ya, banyak banget yang udah kita bahas. Coba kita recap singkat ya. Pertama, kita jadi tahu kalau Proxmox VA ini alternatif virtualisasi yang hebat dan gratis. Kedua, kita belajar kalau instalasi dengan ZFS itu bisa ngasih fondasi yang super solid. Ketiga, kita paham betapa pentingnya konfigurasi setelah instalasi, biar server kita selalu update. Dan terakhir, yang paling keren, kita udah membuka kekuatan sejati Proxmox lewat clustering, yang ngasih kita fitur-fitur dewa seperti live migration dan high availability.
Itu dia pembahasan kita soal Proxmox VE, mulai dari node tunggal sampai jadi klaster yang tangguh. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru, dan kalau Sobat Linux suka dengan konten ini, klik tombol like. Saya Tux senang banget bisa berbagi dengan kalian semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya.